Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Politik semester 3. Kami di sini akan memaparkan terkait materi dampak perubahan sosial dan pembangunan terhadap peran gender dan lingkungan. Yang pertama, slide pertama ya. Yang A, gender dan pembangunan sosial. Lalu yang B, peran perubahan sosial terhadap gender. Kemudian yang C, dampak perubahan sosial dalam perspektif gender. Bagian A, gender dan pembangunan sosial. Gender secara singkatnya ya. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh sosial dan budaya di masyarakat setempat. Konsep gender ini bisa dijelaskan sebagai kodrat yang melekat pada laki-laki dan perempuan dan juga dibentuk oleh sosial dan budaya setempat. Sehingga ini sendiri lahir dalam bentuk teori atau asumsi dan pendapat tentang peran sosial budaya laki-laki dan perempuan. Ya tentu ini beda dengan gender secara ilmu alam ya, karena ilmu alam hanya terbatas pada itu saja. Lalu di sini lanjutannya, secara umum perubahan sosial dapat dijelaskan sebagai proses perubahan atau perubahan pada struktur tatanan sosial. Yang ini juga termasuk bagaimana cara berpikir dari individu, sikap, dan kehidupan sosial yang lebih inovatif, sehingga menghasilkan kehidupan yang lebih bermartabat. Faktor penyebab perubahan di masyarakat ini ada karena komunitasnya ingin berubah, atau bisa juga karena perubahan ini didorong dari luar. Perubahan juga bisa terjadi sehingga orang akan sadar atau tidak mengikuti perubahan tersebut. Ketika melihat faktor penyebab terjadinya perubahan sosial ini, bisa kita simpulkan bahwa perubahan sosial memiliki dampak terhadap gendernya. Lalu B, peran perubahan sosial terhadap gender. Dan di sini kita bisa lihat mengenai definisi gender menurut para ahli. Menurut Supriyadi dan Siskel, gender adalah peran sosial di mana peran laki-laki dan perempuan ditentukan. Lalu menurut Azwar, gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya. Lalu yang ketiga, Suryadi dan Idris, gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Lalu ada juga menurut WHO, gender adalah perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat dengan nilai budaya yang tertentu di tempat dan waktu tertentu. Lalu lanjutannya, secara historis, peran gender laki-laki terhadap kehidupan sosial cenderung lebih besar. Dan ini bisa terlihat dari pandangan masyarakat bahwa peran laki-laki ini lebih tinggi terhadap sosial. Tapi sepertinya belakangan ini masih ada lapisan masyarakat yang berpikir bahwa persoalan ketidakadilan ini seperti banyaknya jabatan-jabatan. Jadi orang-orangnya berpikir
kalau aturan tradisional ini salah dan ini sendiri dibuktikan dengan banyaknya jabatan yang diisi oleh para perempuan. Lalu di sini ada juga peran perubahan sosial terhadap lingkungan. Peran perubahan sosial terhadap lingkungan berikut ini adalah peran dari perubahan sosial terhadap lingkungan, yaitu antara lain adalah modernisasi dan globalisasi. Arus globalisasi membawa angin segar kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi, dan hal tersebut berpengaruh terhadap modernisasi beberapa aspek penting kehidupan di lingkungan. Tentu saja, di zaman industri digital ini, gawai sangat terintegrasi terhadap lingkungan kita. Pada zaman dulu mungkin kita sulit untuk mengetahui informasi terbaru dari luar dan hanya terbatas pada media massa yang tersedia, dan itu pun informasinya terbatas. Lalu dalam pola perubahan sosial diketahui pola sebagai berikut ini. Perubahan akan menjalar dari satu lembaga kemasyarakatan ke lembaga yang lainnya. Misalnya pada saat penemuan kapal terbang atau pesawat terbang ya. Setelah penemuan ini membawa pengaruh besar terhadap metode berperang yang kemudian kian memperdalam perbedaan antara negara-negara besar atau superpower dengan negara-negara kecil. Dengan pola ini digambarkan bahwa satu perubahan bisa mengarah kepada perubahan lainnya sehingga menciptakan perubahan sosial di tengah suatu lingkungan tersebut yang menuntun kepada modernisasi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan tersebut. Lalu di sini dampak perubahan sosial dalam perspektif gender. Dampak perubahan sosial akan dirasakan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya ada relasi gender yang timpang tindih di dalam kehidupan masyarakat yang terpapar dampak. Artinya, relasi gender turut menentukan bagaimana paparan dampak tersebut dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Bagi kelompok yang terpapar ini terpimpin dalam relasi sosialnya, misalnya pada perempuan, maka perubahan iklim bisa dirasa lebih berat. Secara umum, bisa ditarik beberapa parameter yang memfasilitasi suatu lingkungan yang mendukung bagi pembangunan gerakan yang adil bagi gender. Seperti yang pertama, adanya afirmasi akan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender dan kekuasaan patriarki sebagai bagian integral keadilan dan menyebutkannya secara eksplisit sebagai prioritas. Lalu yang kedua, terlibat secara positif dalam refleksi internal dan aksi untuk hak-hak perempuan dan keadilan gender. Yang ketiga, memberikan dukungan terhadap kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam semua aspek gerakan sosial, mengatasi kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Lalu yang keempat, memastikan distribusi peran atau kedudukan yang setara pada struktur organisasi. Lalu yang terakhir, memastikan kesetaraan partisipasi, mempertimbangkan pengurusan anggota keluarga, mempertimbangkan bahwa perempuan bisa menjadi target pembalasan oleh anggota masyarakat yang merasa terancam oleh adanya keadilan gender yang menimbulkan perubahan-perubahan dalam peran sosial tradisional.
Mungkin begitu saja dulu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.